aku percaya banget ini kabar kalian, kondisi kalian seperti amin. Oke, sebelum kita mau mulai beri kita akan bahas gimana ya. Oke, pengumuman yang pertama, buat kalian yang pengen banget misalnya agak lemah dan baru aja menjadi cuma Depok, kalian boleh banget langsung cek video di Depok dan klik link yang ada di videonya ya. Dan buat kalian yang pengen boleh banget langsung scan QR code yang di sini atau di sini dan langsung aja transfer ke QR code yang scan. Dan di minggu depan kita akan tetap beribadah ya guys. Tapi kita beribadah seperti biasa jam 12 siang dengan tema I'm Content. Wow, seru banget kayaknya ya tema kali ini. Kira-kira apa aja sih yang mau kita bahas minggu depan? Pokoknya jangan lupa langsung aja join ibadah di minggu depan di video seperti biasa jam 12. Oke? Dan buat kalian yang belum follow nih sosmednya JC Depok, aduh kalau banget sih, pokoknya kalian harus banget langsung follow di JC Depok ya, di @JC Depok. Begitu juga dengan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya biar setiap ada dari YouTube notifnya langsung masuk juga ke kalian. Dan buat kalian yang belum join di grup JC Depok, boleh banget langsung DM di JC Depok ya. Dan kita lagi punya acara yang seru nih, namanya JC Soul Hunter Awards. Wow, lombanya seru nih ya kayaknya ya. Rulesnya apa aja sih? Yang pertama, jemaat JC harus mengumpulkan poin dengan cara mengajak temannya untuk belajar JC sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, akan diberikan poin tambahan jika jemaat yang kalian ajak bisa mengikuti ibadah JC selama 4 minggu berturut-turut. Dan yang ketiga, 2 jemaat dalam poin terbanyak akan dipilih menjadi pemenangnya. Dan yang keempat, pemenangnya akan diumumkan di bulan Agustus. Jadi buat kalian yang tertarik banget ini, langsung ikutin aja rules yang udah aku bacakan dan jangan lupa tetap pantengin video Depok biar kalian gak ketinggalan sama info update dari kita. Oke deh, sekarang sudah waktunya untuk kita melaksanakan ibadah kita. Siapin posisi terbaik kalian, hati kalian, pikiran kalian untuk beribadah. Dan ya, selamat beribadah semuanya. Kalian semua berkati. Shalom JC. Shalom. Hey, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Gimana kalian selama seminggu ini? Apakah kalian baik-baik saja? Gue percaya dalam seminggu ini kalian selalu mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan juga teman-teman, gue mau nanya nih, gimana kehidupan saat teduh kalian? Apakah kalian masih melakukan saat teduh, bangun doa pagi? Gue percaya kok sama teman-teman semua, kita semua pasti selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagi teman-teman yang masih bolong-bolong saat teduhnya, yuk let's go, kita saat teduh bareng-bareng lagi. Kita bersama-sama unity membangun hubungan ke Tuhan. Teman-teman tahu nggak, bulan ini ada sesuatu yang spesial. Tahu nggak Beca? Apa Kayin? Silakan ngomong, nyampe nggak? Kenaikan Tuhan Yesus, itu dia. Gimana teman-teman, udah mulai excited buat merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Karena kita percaya Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Gila, gimana gak dahsyat coba? Dia udah mati buat kita, bangkit buat kita, bahkan dia naik buat kita. Wow, that's amazing. Jadi teman-teman, kita abis ini bakal naikin satu pujian yang dimana kita mengatakan ke seluruh dunia bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Siap? Let's go, sikat Kak. Come on. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Say what? Kebesarannya dicintai.
puji semua. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Belum semangat nih, belum semangat nih. Kita naikin pujian ini dari awal lagi, siap? Semuanya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. 1, 2, 3, come on JC. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Belum kedengaran. Dari tadi emang musiknya tuh udah hype banget, semangat banget. Cuman gue ngerasa kayak masih ada yang kurang gitu. Gue mau kalian nyanyiin lagu ini dengan sepenuh hati kalian, dengan sepenuh jiwa kalian, bahwa kalian itu percaya kalau misalkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Oke? Siap? Siap. 3, 4. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama JC. Allah, Ku dahsyat berkuasa. seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi. Namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat Kuasa. sujud menyembah. 1, 2, 3, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Say what? Allahku dahsyat. Woo. Luar biasa. Udah mulai gerah? Udah mulai keringetan? Gerah di sini, Kak. Udah? Kalian gimana yang berdiri? Udah mulai gerah juga. Oke teman-teman, gue udah sama nih. Kita udah sama-sama hype nih buat Tuhan. Sekarang silakan teman-teman kembali duduk. Oke teman-teman, sekarang kita tadi udah senang-senang, udah lompat-lompat, bahkan udah sampai keringetan, gerah. Sekarang yuk, gue mau ngajak kalian semua untuk kita sama-sama hari ini, di hari Minggu ini, mungkin banyak dari kalian yang ngerasa kayak lagi berat banget, apalagi yang kelas 9, yang kelas 12 juga lagi deg-degan tuh yang nungguin UTBK, dan mungkin teman-teman yang lain ada pergumulan masing-masing. Dan gue pengen ngasih tahu kalian bahwa hari ini adalah hari dimana buat kalian lepasin semua beban kalian dan ketemu sama Tuhan. Serukan nama Tuhan, cari hadirat Tuhan, dan kalian bakal nemuin damai sejahtera di situ. Yuk teman-teman, gue mau ngajak kalian buat kita saat teduh sejenak, buat ungkapin rasa syukur kita ke Tuhan untuk seminggu ini yang Tuhan selalu ada buat kita. Syukur hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Let me praise you Lord, I will always praise you Lord. Oh Jesus,
is none like you. Down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. I am in you. Jesus, my Savior. There is none like you. Gue nggak mau ngajak kita di sini buat macem-macem. Gue cuman pengen ngajak teman-teman semua, yuk kita satuin hati kita yuk teman-teman. Karena kita yang butuh Tuhan teman-teman. Mungkin emang capek ikut Tuhan. Mungkin emang di tahun-tahun ini makin berat cobaannya. Mungkin di tahun-tahun ini kalian ngerasa kayak udah semuanya tuh gak guna gitu. Tapi harus satu yang kalian tahu teman-teman. Di balik kalian ngerasa kalau misalkan diri kalian gak guna, di situ Tuhan ngelihat kalau misalkan kalian itu adalah biji matanya yang paling berharga teman-teman. Gue mau ngajak kita semua yuk buat cari hadirat Tuhan di hari Minggu ini. Buat kita serahin. Kita gak bisa apa-apa. Bawa semuanya yang kalian punya ke Tuhan.
bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Oh, forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. Oh, shout to the Lord, all the earth that I see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar
tangan bagi Tuhan teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus pada seminggu ini Tuhan Yesus. Kami dapat bersama-sama lagi Tuhan Yesus melaksanakan ibadah JC online ini Bapa. Bapak, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, keluarga-keluarga kami yang sedang terjangkit COVID-19 Bapak. Bapak, Kau sembuhkan Tuhan Yesus, Kau pulihkan Tuhan Yesus teman-teman kami agar mereka dapat pulih lagi Tuhan Yesus, beraktivitas lagi Tuhan Yesus seperti biasanya Bapak. Bapak, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini keluarga sedang ada pergumulan Bapak. Bapak, campur tangan-Mu selalu ada Tuhan Yesus pada setiap masalah mereka Bapak. Kau berikan Tuhan Yesus penyelesaian yang terbaik Tuhan Yesus. Kau berikan Tuhan Yesus solusi-solusi yang terbaik Bapak. Bapak, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini mau masuk SMA dan perguruan tinggi Bapak. Bapak, Kau tempatkan teman-teman kami pada SMA dan universitas yang terbaik Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Bapak. Kau lindungi Tuhan Yesus bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Campur tangan-Mu selalu ada pada Indonesia Bapak. Kau selesaikan masalah-masalah yang ada pada Indonesia Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahannya Bapak. Bapak, Kau lindungi Bapak. Kau sertai Tuhan Yesus pemerintah bangsa kami Tuhan Yesus. Kau berikan roh takut akan Tuhan Yesus agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk presiden dan wakilnya Bapak. Bapak, Kau lindungi Tuhan Yesus, Kau sertai Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi Bapak. Roh hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan selalu ada pada mereka Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kota Depok Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau lindungi dari masalah-masalah yang ada Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk wali kota dan wakilnya Bapak. Kau lindungi, Kau sertai Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan selalu ada pada mereka Bapak, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Bapak. Bapak, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin gereja kami Tuhan Yesus, Opa Niko dan Opa Yongki Tuhan Yesus. Kau sertai, Kau lindungi Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi Tuhan Yesus. Roh hikmat, kebijaksanaan, kesehatan Tuhan Yesus selalu ada pada mereka Bapak. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin GC kami Tuhan Yesus, untuk Mas Stephen dan Karipta Tuhan Yesus. Kau sertai Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi Bapak. Roh hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan selalu ada pada mereka Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus, Kau curahkan Tuhan Yesus roh-Mu pada setiap kami Tuhan Yesus. Kau sertai Tuhan Yesus ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di dalam nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection that will be rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Serahkan haleluya. Shalom JC Depok. Wow, welcome back to Junior Church Depok Sunday Service still online. And I want to say thank you untuk kakak-kakak yang baru saja melayani kita di pujian penyembahan serta doa syafaat. Also the host. Wow, thank you so much kakak-kakak. Yuk bilang makasih kakak-kakaknya guys di live chat. Sangat memberkati dan aku harap itu juga memberkati kalian. Setiap lagu yang dinaikkan, setiap doa yang dinaikkan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia teman-teman. Karena kita sedang mendeklarasikan iman percaya kita. Dan kita tahu di dalam Tuhan segala sesuatunya itu tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan mampu melakukan segalanya buat kita. Dan apa yang sedang jadi pergumulan dan apa yang jadi doa kita. Amin. Bulan ini kita bahas sesuatu yang I think it's very interesting. Karena setiap minggu dan setiap bulannya harusnya sih menarik, bener gak sih teman-teman? Sebelumnya, aku mau mengucapkan turut berbelasungkawa karena kita baru saja mendengar kabar di
2 hari lalu bahwa salah satu pendeta muda yang memberkati banyak generasi, khususnya generasi muda seperti kita, yaitu Kak Raditya Olowan, baru saja berpulang ke rumah Bapa yang di surga. Kita mendoakan sama-sama untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk istrinya dan anak-anaknya agar diberikan penghiburan. Kita percaya bahwa Roh Allah mampu melakukan segala sesuatu dan apa yang Tuhan izinkan, Tuhan jamin. For Kak Radit, we really appreciate apa yang telah kau lakukan bagi generasi ini, dan aku percaya, kita semua percaya, bahkan komunitas kami di Junior Church Depok itu percaya bahwa apa yang kakak lakukan di generasi, melayani generasi, dan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui kakak, melalui pengalaman hidup kakak, itu tidak akan pernah sia-sia, karena itu membangkitkan dan menginspirasi banyak orang. Mari kita jadikan legacy dari Kak Raditya itu juga tertanam di hati dan pikiran kita, untuk kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang utuh dalam kita menjalani hidup kita dan mengasihi sesama. Pernah gak sih teman-teman merasa atau ada di suatu keadaan di mana ketika kamu merasa hidup kamu lagi baik-baik aja, tapi di saat yang bersamaan kamu juga merasa bahwa sepertinya banyak hal atau mungkin kayaknya ada yang kurang gitu dari kamu, meskipun sebenarnya hidup kamu sedang berjalan normal, sedang berjalan seperti biasa, tapi rasanya tetap ada yang kurang. Atau pernah gak sih teman-teman, mungkin ini dialami oleh teman-teman yang wanita, ketika kita lagi bercermin, ya gak sih, di kamar mandi atau di kamar, padahal penampilan kita oke, tapi kita malah melihat, duh kok mukanya kotor ya, banyak noda ya, aduh kok ada jerawatnya sih, aduh kok itu kok ada flek gitu sih, atau apa sih, kayak iklan-iklan skincare gitu kan. Pernah gak sih teman-teman, padahal sebenarnya penampilan kalian lagi oke-oke aja, nggak kenapa-napa, tapi ketika kalian melihat diri kalian di cermin, kalian langsung tertuju pada apa yang jadi kekurangan diri kita, dan kita concern akan hal itu, dan kita nggak bisa tenang akan hal itu. Nah, perasaan seperti ini tuh sering banget kan kita rasain dan kita jumpai, dan sering banget kita itu merasakan bahwa ada aja yang kurang dari diri kita. Padahal nggak ada tuh orangnya yang sedang menjudge, atau nggak ada yang sedang mengasumsikan kamu macam-macam. Tapi kamu merasa bahwa sepertinya kamu sangat-sangat kurang, sepertinya aku sangat-sangat kurang, sepertinya ada banyak hal yang kayaknya aku nggak bisa, nggak mampu, nggak punya, nggak ada. Padahal nggak ada yang lagi ngomentarin kamu, atau nggak ada yang lagi ngejulitin kamu. Your life is fine. But you guys think like that. Perasaan ini wajar banget kalau muncul di hati kita dan pikiran kita. Kenapa gitu, Kak? Karena sebagai manusia, seringkali kita itu tidak merasa puas akan diri kita, sehingga kita tidak pernah merasa sangat cukup atau menganggap diri kita cukup. Karena kita selalu nggak puas sama diri kita. Ada aja yang pengen kita tambahin, ada aja yang pengen kita coba raih, ada aja yang pengen kita coba beli atau punya, ada aja, dan ada aja teman-teman. Akibatnya kita akhirnya ketika kita fokus sama apa yang jadi kekurangan dan apa yang nggak ada, kita jadinya nge-compare diri kita sama orang lain atau sama hal lain, lalu kita menyalahkan diri kita melampiaskan apa-apa ke diri kita terlalu keras sama diri kita, dan akhirnya kita bisa jadi juga membenci diri kita. Padahal, before we love the others, like apa yang Tuhan jadikan di hukum yang utama, yang nomor 2, jangan lupa, kita harus bisa mengasihi diri kita dulu. Ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita mampu mengasihi sesama kita. Makanya dibilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita aja benci sama diri kita, gimana cara kita bisa mengasihi orang lain? Pasti kasihnya kurang juga tuh. Pasti kasihnya juga nggak seutuhnya tuh teman-teman. Iya gak sih? So, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga teman-teman, Tuhan Yesus sempat mention beberapa kali di firman Tuhan, kalau teman-teman baca kitab Injil, bahwa ketika nanti dia tidak ada, atau ketika dia nanti harus naik ke surga, itu akan ada yang turun. Dan Tuhan mention juga beberapa kali bahwa yang turun ini, itu justru lebih berguna nantinya buat murid-muridnya dan buat generasi selanjutnya, which is us. Tuhan tegaskan kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa akan ada pribadi lain. Before all of that, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Guys,
kamu pasti percaya kan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal? Nah, kalau kita percaya Allah yang kita sebut adalah Allah Tritunggal, apa yang kamu hafal dari hal itu? Apa sih nama lainnya? Atau apa sih nama pribadinya Tuhan yang lain? Oke, aku nggak tahu sih ada yang jawab atau enggak. Cuma aku percaya kalian pasti pada bisa jawab dong. Atau Oke, yang pertama adalah the Father, Bapa. Nah, Bapa ini punya sebutan lain yaitu the Great I Am, Yahweh. Aku selalu ngegambarin Bapa ini adalah kepribadian yang sangat-sangat heroik. Karena kalau kita baca Perjanjian Lama, Bapa itu digambarkan, Tuhan yang digambarkan Bapa ini adalah kepribadian yang jujur aku kayak cukup takut sih. Karena kayaknya memang layaknya seorang ayah, beliau sangat-sangat tegas sepertinya. Nggak sepertinya, banget tegasnya. Kalau ada orang salah sedikit sifatnya atau berpenampilannya, langsung digosongin guys. Oh my god, it's really scary. Tapi aku percaya itu adalah pribadi Bapa, yaitu tegas dan layaknya ayah ingin melindungi anak-anaknya dengan caranya yang firm. Nah, yang kedua kita kenal yaitu adalah anak yang disebut juga aka Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Dan kalau aku punya sebutannya adalah the friend of the sinner. Jadi Tuhan ini karena dia sudah menjadi manusia, aku yakin dia benar-benar paham banget siapa kita. Paham banget apa yang bisa kita rasakan. Makanya ketika ada kepribadian anak yaitu Tuhan Yesus menjadi manusia, kita sepertinya kayak dapat teman baru ya teman-teman. Orang yang mengerti kita, orang yang mentoleransi apapun yang kita rasakan. Bahkan di tengah kebingungan atau kesalahan, tapi tetap mengasihi kita. Kalau baca kita Perjanjian Baru awal-awal tuh yang kayaknya, ya ampun Tuhan Yesus tuh keren banget. This is the guy yang kayak nonton superhero movie gitu, pahlawan Marvel or DC. Yang ketiga, kita tahu kalau sebutannya adalah the Holy Spirit. Nah, the Holy Spirit ini sebutannya apa lagi ya teman-teman ya? Ada gak sih AKA yang lain? Ada yang bisa jawab? Aku rasa dan aku yakin gak semua dari kita benar-benar paham nama lainnya Roh Kudus kecuali the Holy Spirit or Holy Ghost or Roh Kudus atau Roh Allah. That's it. Kalau aku punya sebutan buat Roh Kudus adalah the Forgotten God. Seperti yang kalian tahu, artinya the Forgotten God adalah Tuhan yang terlupakan. Kok bisa sih ada Tuhan yang terlupakan? Iya, karena bagiku, dan ada salah satu penulis hamba Tuhan besar di Amerika yang menjadi inspirasi aku ketika aku hidup baru di dalam Tuhan, bernama Pastor Francis Chan. I really love him dan dia menulis banyak sekali buku dan gak ada bukunya yang gak memberkati aku. Jadi aku harap ketika teman-teman ada yang suka membaca dari umur dini, kalian bisa banget cari atau beli bukunya, khususnya yang namanya Crazy Love and then Forgotten God. Nah, hari ini kita mau sama-sama bahas dan salah satu referensinya adalah dari buku tersebut. Nah, aku setuju banget ketika dibilang kalau nama lainnya Roh Kudus adalah the Forgotten God. Karena memang sepertinya kepribadian Tuhan yang satu ini kita tidak terlalu kenal. Dan sering banget kita lupain. Bahkan kita cuma taunya seperti yang aku bilang tadi, hanya Roh Kudus. Padahal kita harus tahu bahwa sebenarnya Roh Kudus adalah kepribadian Tuhan yang paling dekat sama kita. Kenapa gitu Kak? Karena dia adalah kepribadian Tuhan yang sampai hari ini tinggal di dalam kita semenjak Tuhan Yesus naik ke surga. Inilah kepribadian Tuhan yang Tuhan sebut bahwa ketika ia naik akan ada yang turun dan ini akan lebih berguna daripada kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu ya. Tuhan Yesus bilangnya untuk menjelaskan bahwa Roh Allah yang satu ini, bentuk pribadi Tuhan yang satu ini tuh Roh Allah yang akan melekat dan dekat dengan hari-hari kita atau dengan hidup kita. Nah tapi di saat yang sama kita juga nggak terlalu kenal siapa sebenarnya itu Roh Kudus. Nah hari ini aku akan bantu
teman-teman dan sama-sama belajar ya untuk kita mengenal lagi Roh Kudus, karena katanya tak kenal maka tak sayang guys. Nah, karena I really love Holy Spirit, I really love God, dan aku percaya teman-teman juga sangat-sangat cinta Tuhan, so kita harus mengenal siapa Dia. Nah, teman-teman, Roh Kudus ini yang pertama adalah Tuhan, pribadi Tuhan. He is God. Kenapa aku ingetin ini? Karena sering kali bahkan aku pernah menemukan diriku bahwa menganggap Roh Kudus atau pribadi Tuhan yang satu ini adalah bukan Tuhan, melainkan it's a thing, not a spirit, not a pribadi gitu, bukan sebuah pribadi, it's a thing, atau enggak itu kayak semacam kuasa gitu, kayak semacam layaknya kalau superhero dia punya kekuatan lah. Itu tuh Roh Kudus tuh, kekuatan yang ketika Peter Parker dia bisa nembakin jaring, that's Holy Spirit gitu. Itu padahal Holy Spirit itu bukan kekuatannya. Holy Spirit itu adalah pribadi Tuhan. Tetap dia adalah Tuhan. Nah, tapi seringkali kita juga lupa bahwa dia adalah pribadi Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, menemani kita sehari-hari, menolong kita. Dan sering banget kita sepelekan karena kita juga nggak terlalu seperti yang tadi di awal, kita nggak terlalu sayang diri kita, padahal dia yang tinggal di dalam diri kita. Akhirnya kita sering banget mengutuk, membenci, atau mungkin memperlakukan ke diri kita tidak adil, padahal yang di dalam kita saat ini sampai detik ini adalah Holy Spirit. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa Holy Spirit ini tetap Tuhan, tetap Tuhan. Nah, jangan lagi sepelekan bahwa ketika kamu menjalani hari dan ketika kamu saat teduh di rumah, kamu sedang galau, kamu sedang merasa down, tiba-tiba kayak pas abis nangis, kamu ngerasa kayak lega, itu Holy Spirit tuh kerjaannya. Itu yang dia lakukan loh teman-teman. Kenapa dia bisa memberikan kedamaian pada saat itu juga, bahkan ketika kita mungkin merasa seperti tidak ada harapan di sekitar kita, atau mungkin kita merasa sangat-sangat insecure sama diri kita, tapi tiba-tiba kayak ada suara batin di dalam hati nurani. No, it's a Holy Spirit. Speak to your heart, speak to our heart. Karena dia adalah Tuhan yang ada di sekitar kita, bentuk pribadi Tuhan yang ada di sekitar kita. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan karena apa? Karena ada Roh Allah. Nah, Roh Allah ini sebenarnya hadir daripada saat dunia diciptakan. Kalau teman baca Kejadian, sebelum Tuhan membentuk bumi, ada satu ayat di Kejadian yang dibilang bahwa Kejadian 1 bahwa ada Roh Allah yang melayang-layang. No, Holy Spirit bukan baru dibuat itu ketika Tuhan sudah habis naik ke surga. Bapa, Anak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu sudah ada dari sebelum kita semua ada dan ciptaan ini terbuat. Karena memang Tuhan sudah ada dari dulu. Nah, lalu kalau aku punya sebutannya adalah the helper. Kenapa gitu? Karena Roh Kudus ini dikenal sebagai dengan apa yang dia lakukan, dia adalah penolong dan penghibur teman-teman. Namanya penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong, iya gak sih? Nah, aku gak lebih kuat daripada Roh Allah. Makanya aku harus selalu ditolong sama Roh Allah, karena dia adalah penolong. Dia yang bisa menyelamatkan aku di situasi-situasi genting. Dia yang mampu melakukan segala hal, dan dia yang mampu dan memampukan imanku dan aku, cara pikirku, dan memberi perspektif baru, cara pikir baru untuk aku bisa menjalani hal-hal yang mustahil karena Roh Kudus ada bersama aku. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya Roh Kudus lakukan? Yang Roh Kudus lakukan adalah selain menolong, ya udah pasti dia berbicara dengan kita ketika di situasi genting dan di situasi dimana kita perlu bersaksi. Maksudnya gimana? Seperti yang aku bilang tadi. Ketika teman-teman merasa sepertinya teman-teman ingin menyerah sama diri teman-teman, dan mungkin teman-teman sempat kepikiran untuk having suicide, atau mungkin pernah terbesit di pikiran bahwa sepertinya mengakhiri hidup lebih baik. Karena aku yakin di anak-anak muda banyak banget yang kepikiran gitu. Kalau kamu adalah salah satu ketika kamu nonton ini, jangan malu, jangan takut. Kita manusia. Tapi hari ini, kamu harus terima dan belajar untuk membuka hati bagi Roh Kudus. Karena dia yang akan memampukan kamu melewati situasi-situasi genting. Kita tahu hidup penuh dengan kejutan. Nah, bahkan ketika teman-teman merasa sedang tidak tenang, tapi kok tiba-tiba habis doa, habis mungkin ngomong gitu, curhat sama Tuhan, kok kayaknya tenang gitu ya.
Atau ketika teman-teman dihadapkan sama satu kejadian tapi tiba-tiba teman-teman tuh responnya, bahkan teman-teman nggak nyangka teman-teman bisa ngerespon bahwa teman-teman merasa itu baik-baik aja gitu, padahal situasinya lagi nggak baik-baik aja. Itu adalah Roh Kudus. Nah, dia juga yang memampukan kita untuk bersaksi. Bersaksi dalam hal apa? Pernah gak sih ketika teman-teman, dan aku yakin semua kalian yang lagi nonton, kalian adalah tempat curhat bagi teman-teman kalian. Nah, bahkan ketika kalian hidupnya lagi gak baik-baik aja, teman-teman kalian ketika curhat sama kalian tetap bisa memberikan nasihat atau mungkin memberikan penghiburan bagi teman-teman kalian. Nah, itu Roh Kudus yang memampukan kalian berbicara seperti itu. Buat aku, di pengalaman aku adalah sering banget ketika aku sharing kayak gini, ketika aku mungkin tiba-tiba harus memimpin doa, tiba-tiba harus memimpin persekutuan, tiba-tiba aku harus melayani teman-temanku, gak cuma yang di pelayanan tapi juga yang di luar, teman-temanku yang lain, tiba-tiba padahal aku sedang berdosa, sedang tidak layak, atau mungkin sedang sepertinya tidak, bahkan aku sendiri tidak baik-baik aja, tapi saat itu juga Tuhan tetap pakai aku. Dan bukan karena kekuatanku, tapi karena apa? Roh Allah yang melayakan, memampukan. Dan dia yang membuat kita bersaksi. Itu yang dia lakukan juga buat Petrus. Ketika habis Kisah Para Rasul 1, lalu berjalan Kisah Para Rasul 2, kita melihat bahwa habis doa dan kuasa Roh Kudus dicurahkan, Petrus itu jalan ke bait Allah dan tiba-tiba dia berkhotbah dengan sangat lantang, dengan sangat powerful, dengan sangat, dan banyak banget yang bertobat teman-teman. Bahkan bayangannya aja menyembuhkan orang-orang sekitar. Wow, keren banget gak sih teman-teman? Kayak it's impossible, but with the Holy Spirit everything is possible, right? Nah, lalu yang kedua yang dia lakukan apa sih? Yang dia lakukan adalah menjadi penasihat. Penasehat ajaib. Enggak ya, Karipka, ini masih bulan Mei, bukan bulan Desember, jadi jangan nyanyiin lagu itu. Tapi lagu itu bener banget, kenapa? Nama lainnya Tuhan di lagu itu bener banget. Penasihat yang ajaib, dan itu adalah Roh Kudus, teman-teman. Dia adalah pemberi nasihat dan pengajar. Ketika, pernah gak sih teman-teman mengalami satu kejadian di mana ketika kalian merasa kalian sedang buntu, tiba-tiba kalian dapat ide gitu. Tiba-tiba kalian tahu apa yang kalian harus lakukan. Tiba-tiba kalian tahu jawabannya ketika lagi ujian, padahal kalian tiba-tiba ngeblank sama apa yang telah kalian pelajari. Tanpa harus mencontek, tanpa harus gimana. Dan tiba-tiba ketika kalian ingin melakukan satu keputusan yang bodoh, ada suara di dalam hati kalian yang mengarahkan kalian untuk jangan, gak boleh kayak gitu. Kalau di film-film tuh kayak ibarat ada kayak yang mini devil, mini iblisnya, sama ada malaikat yang kayak jangan, iya boleh jangan, yang kayak berantem, tapi suara itu terus kuat. Dan itu dibilangnya, kalau dibilang namanya hati nurani, suara hati nurani. It's Holy Spirit, karena dia tinggal di dalam hati kita dan dia berbicara sama kita. Dia layaknya seperti ibu kalau aku bilang, karena itu sama persis sama apa yang para ibu atau mama-mama kita lakukan. Iya gak sih teman-teman? Membenahi kita, berbicara sama kita, ngomelin kita, nasehatin kita, dan ngajarin kita. Kayak gitu. Nah, dia juga ngajarin kita. Gak cuma sekedar negur, gak cuma sekedar memberi peringatan di hati kita atau pikiran kita. Tapi dia juga menegur, dia mengajar apa yang harusnya kita lakukan. Dia yang membuat kita memiliki keinginan untuk kita melihat lagi firman Tuhan, teman-teman, sebagai jawaban apapun permasalahan di hidup kita. Nah, yang ketiga adalah dia adalah sebuah pribadi yang pembebas, aku bilang. Kenapa gitu? Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayatnya bunyi seperti itu ya, firman Tuhan bilang. Nah, itu benar banget. Karena apa? Ketika kita sedang merasa nggak layak, berdosa, lalu ketika kita berdoa sama Tuhan, datang ke ibadah GC, kalian mulai menyembah Tuhan, tiba-tiba kayak ada hadirat Tuhan memeluk kalian, memberi kita jubah yang baru. That's Holy Spirit, teman-teman. Iya, bahwa Roh Allah melayakan kita, dia membebaskan kita. Namun, ada caranya yang dilakukan. Caranya apa? Dia akan membenahi hati kita. Membenahi dalam maksudnya gimana, Kak? Ibarat kayak koreng, ketika kalian jatuh, kalian terluka, lalu lukanya itu membekas menjadi koreng. Koreng itu kan luka yang mengeras gitu ya. Dan kalau koreng itu, sebenarnya koreng itu tuh kayak harusnya nggak ada gitu.
Makanya kita sering banget ngopek-ngopekin korengnya. Karena itu nggak enak untuk dilihat gitu, kayak aduh gatel, kayak itu kan luka gitu ya, harusnya dibersihin gitu. Nah, pas kita lagi ngopek-ngopek korengnya itu kan sakit banget karena itu kan nempel di kulit kita kan. Iya gak sih, kayak kebayang ya ketika teman luka kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan Roh Kudus juga. Ketika kita membuka hati kita ke Tuhan, kita berbalik dan bertobat ke Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus akan masuk ke hati kita dan dia akan mulai mencari apa sih yang ada noda-noda di hati kita, di pikiran kita, apa sih yang jadi koreng di hati kita, dan dia akan mulai mengopek itu semua. Masalahnya ketika dia mulai mengopek, akan ada kesakitan yang luar biasa yang kita rasain. That's why ketika kita merasakan hadirat Tuhan, kita sering kali kita menangis, kita merasa hati kita hancur, kita merasa sangat-sangat sakit atau ngilu. Itu karena sedang ada proses yang aku bilang namanya, kalau di bukunya juga yang namanya The Forgotten God dibilang jalan salib. Seperti layaknya Tuhan Yesus melalui jalan salib ketika dia sebelum disalib dan dia jatuh berkali-kali, dia merasakan penyiksaan sama. Dan rasa tersiksa yang kita rasakan itu karena Roh Kudus sedang membenahi hati kita. Setelah itu akan diberikan kelegaan, kedamaian, sukacita yang luar biasa. Dan kita akan menjadi sebuah pribadi yang baru. Dibilang di firman Tuhan bahwa kita tidak akan pernah sama lagi karena yang baru sudah datang. The new me. Ada amin? Nah, jadi kalau teman-teman sedang merasakan, kok kayaknya semakin aku ikut Tuhan dan semakin aku serius sama Tuhan, semakin aku bersungguh-sungguh sama Tuhan, kok rasanya sakit yang aku rasain. Roh Kudus sedang memproses kamu untuk menjadi terus seperti Tuhan. Bukan hanya menjadi diri kamu sendiri aja, itu namanya egois, tapi menjadi seperti Tuhan, teman-teman. Aku akan bacakan ayatnya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia di sini maksudnya adalah Roh Kudus. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Salah satu dosa yang menjadi dasar nih. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Karena nyatanya Tuhan Yesus harus naik ke surga. Nah, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Allah membebaskan kita dari hukuman-hukuman atau mungkin neraka yang harusnya kita tempati. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Waktu Tuhan mention tentang Roh Kudus sebelum dia pergi. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang dibilang bahwa Roh Allah yang memampukan kita untuk bersaksi, untuk bisa menghadapi situasi-situasi genting, membangkitkan iman percaya kita dan perspektif yang lain. Layaknya seperti Musa di Perjanjian Lama, dia adalah seorang pribadi yang memiliki kekurangan di lidahnya, dalam arti kata dia gagap, tapi Tuhan tetap pilih dia untuk berbicara dan memimpin jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dia harus ngomong, namanya memimpin pasti harus ngomong ya teman-teman ya. Tapi Tuhan yang mampukan, itu adalah Roh Allah teman-teman. Tinggal di dalam hati kita. That's amazing, thank you God, thank you Holy Spirit. Nah, jadi the point of the message hari ini adalah the forgotten God harusnya nggak lagi menjadi Tuhan yang terlupakan di hati kita. Karena setelah kamu mendengar ini, kamu harus tanamkan baik-baik di hati dan pikiranmu bahwa Roh Allah adalah Roh yang berdiam diri di dalam kamu, berdiam sebagai kamu, dan ada di tubuh kamu. Jadi ketika kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri, atau kamu menganggap diri kamu rendah, kamu sama aja sedang menganggap atau menyimpulkan apa yang sedang Roh Kudus lakukan di dalam kamu. Karena Roh Kudus itu, Roh Allah, Tuhan, itu menciptakan kita sesuai dengan gambarannya teman-teman. Dan kita akan terus dibuat sama Tuhan dan Roh Kudus untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin Tuhan teman-teman. Kalau kata pemimpin kita yang dahulu bernama Kak David, Babe, kalau Babe nonton ini, aku ingat banget dia selalu bilang ke aku dan selalu ngingetin bahwa semakin Tuhan semakin mujizat. Dan di situ aku tahu bahwa emang semakin kita menjadi seperti Tuhan, akan ada banyak keajaiban-keajaiban yang kita bisa lakukan dan rasakan karena Roh Allah bersama kita. Nah, tapi kalau hari-hari ini teman-teman merasa tidak tenang, tidak sukacita, tidak damai, merasa kurang, merasa sepertinya teman-teman tidak ada harapan, atau mungkin teman-teman merasa
gue nggak ngerasain apa-apa Kak. Totally kering. Kayak kanebo. Gue udah nggak tahu deh, kayaknya gue bosen banget sama hidup gue. No, ketika ada roh Allah di dalam diri kita, hidup kita tuh kayak citato, katanya life is never flat. Meskipun itu up and down, tapi roh Allah yang mampukan kita dan membuat itu jadi kesaksian yang baru, teman-teman. Sehingga ketika kita lagi ada masalah, baik itu di papa mama, di rumah, di teman-teman, di hidup kita melihatnya sebagai, oh, bahan baru nih. Kalau kata Kak Cinta, oh, Tuhan mau ngasih khotbah yang baru nih buat aku. Dibilangnya kayak gitu. Karena apa? Kita nggak lagi melihat itu sebagai sebuah, aduh, hidup gue kok gini banget, no. Ada khotbah baru nih yang Tuhan mau tunjukin. Sampai detik ini, aku bersyukur banget sama Tuhan ketika aku mengalami sesuatu, akhirnya Tuhan bikin perspektifnya bahwa, oh terima kasih Tuhan, oh Tuhan lagi ngasih cerita yang baru buat aku. Meskipun apa yang aku alami itu nggak pernah mudah, atau pada saat aku mengalami aku merasa aku tidak tahu apa-apa. Tapi ketika kita hidup dan kita percaya dan kita mulai membuka diri kita pada Roh Kudus, semua hal itu berubah. Tuhan singkapkan dan Tuhan gantikan segalanya. Kita nggak lagi melihat itu sebagai ancaman atau mungkin intimidasi, tapi Tuhan bukakan itu sebagai apa? Sebagai kesempatan, teman-teman, untuk kita merasakan Tuhan lebih lagi, diberkati lebih lagi, melimpah-limpah. Dan wow, it's really amazing. Nah, jadi He's no longer the forgotten God. Dia bukan lagi Tuhan terlupakan, melainkan dia adalah Tuhan pribadi yang live within us. Dan kita tahu bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, because He is within us. Dan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja akan segala sesuatu karena Dia ada di dalam kita. Dan ketika Dia ada di dalam kita, siapa sih yang bisa jadi lawan kita? No one, nothing. Gak ada sama sekali. Because He is within us, not against us. Nah, jadi ketika kamu buka hatimu untuk Roh Kudus, kamu biarkan Roh Kudus masuk dan berdiam diri di dalam kita, dan berdiam diri sebagai kita bukan lagi merasa gak puas sama diri kita. Kita malah merasa gak puasnya akan hadirat Tuhan di dalam kita. Karena kita bawaannya pengennya sama Tuhan terus, pengennya bersama Tuhan terus. Sehingga kita pengennya intim terus sama Tuhan. Dan bersama Tuhan adalah kunci dari kita bisa mendapatkan berkat lebih melimpah, sukacita dan kedamaian lebih banyak, dan kesuksesan. Apa? Teman-teman mau masuk sekolah negeri, teman-teman mau masuk PTN atau PTS yang diminati, teman-teman pengen banget cita-cita teman-teman terwujud, teman-teman pengen banget mimpi dan harapan, atau mungkin ketika kalian sedang membutuhkan jawaban hari-hari ini, jawaban atas masalah kalian, teman-teman bisa. Karena apa? Teman-teman bawaannya pengen bersama Tuhan terus, dan bersama Tuhan adalah kunci dari segalanya. Itu adalah segalanya, teman-teman. Kamu bisa merasakan surga benar-benar dari dekat. Surga gak jauh-jauh banget, makanya dibilang your presence is heaven to me. Because dia gak jauh, tapi dia dekat, dia ada di dalam kita. Mari buka hatimu, buka pikiranmu agar Roh Allah masuk ke dalam kita, masuk ke dalam kamu, teman-teman. Caranya gimana? Cukup beberapa hal. Yang paling penting adalah jangan menolak kehadiran Dia dengan menjadi jujur dengan siapa kita. Cukuplah kasih karuniaku buatmu, di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Kita bermegah di dalam kekurangan kita. Oke, kita memang punya kekurangan. Kita terima, kita ikhlas, kita membuka hati kita bahwa kita tahu bahwa kita butuh penolong, kita butuh juru selamat. Jangan menutup-nutupi, jangan menolak, jangan mendinai. Aku liatin, dan ini juga aku alamin, di generasi kita, anak muda kita tuh sering banget gengsian, kita tuh sering banget menolak siapa kita sering banget menolak diri kita. Akhirnya kita makanya keras sama diri kita. No, kalau kamu mau Roh Allah masuk dalam diri kamu, terima siapa kamu. Terima kamu dan kekuranganmu, dan jangan menolak apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kamu dan bersama kamu. Karena apa yang Dia lakukan pasti amazing, pasti indah pada waktunya. Menjadi jujur di hadapan Tuhan, teman-teman. Berikan Dia kelemahanmu, berikan Dia kekuranganmu, maka Dia akan berikan kekuatannya.
Kita itu terbatas, Tuhan dan Roh Allah itu tidak terbatas. Dan kita selalu harus mendatangi yang tidak terbatas. Layaknya HP yang terus-terusan ngedrop kalau kita pakai, kita harus terus dicas sama Tuhan. Dengan kita mendatangi Dia yang tidak terbatas. Kita akan selalu butuh Dia. Gak pernah ada cerita kita gak butuh Tuhan. Selalu. Mau kita lari sejauh apapun, kita tetap butuh Tuhan. Dan kita akan tetap kembali ke Tuhan. 2 minggu lalu Kak Iges bilang bahwa ya jalan kita kembali pulang adalah Tuhan. So, mari buka hatimu teman-teman. Roh Kudus adalah pribadi yang dekat dan yang sangat sayang sama kamu. Sangat sayang sama kita. Bahkan dia mengasihi kita ketika kita bahkan tidak bisa mengasihi diri kita. Dia yang memampukan siapa kita dan mengubah siapa kita. Let's pray. Aku berikan waktu kepada teman-teman untuk teman-teman yang sedang menonton saat ini untuk kalian mengambil waktu menjadi jujur di hadapan Tuhan. Berikan Tuhan apa yang jadi kekuranganmu. Apa yang masih kamu tutup-tutupin. Kamu gak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan, teman-teman. Maka dari itu, kamu mau gak mau harus jujur sama Tuhan. Jadilah jujur. Jadilah jujur. Jangan takut. Jadilah jujur di hadapan Tuhan. Berikan Dia kekuranganmu, maka Dia akan memberikan kita kekuatannya. Roh Allah, Bapa kami, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan, ini kami, apa adanya, tidak kami tutupi Tuhan Yesus. Ini kami, ini kekurangan kami. Ini hal yang masih kami harus perbaiki. Tuhan, kami berikan semuanya kepada Roh Allah. Roh Kudus, jamah hati kami. Roh Kudus, jamah hati kami. Roh Kudus, jamah dan perbaiki hati dan pikiran kami. Because you're the only one who can fix us, who can heal our mind. Tuhan Allah, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau masuk ke dalam diri kami, benahi hidup kami, utak-atik hidup kami. Apapun yang Kau mau lakukan, biarlah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Bapa, hari ini Tuhan Yesus, kami mau meneguhkan iman kami mau kembali meyakinkan Tuhan Yesus diri kami, bahwa Engkau ada bersama kami, Engkau dekat dengan kami, and your spirit is within us, not against us. Tuhan, kami gak akan takut sebab Engkau beserta kami, Engkau adalah penghibur kami dan penolong kami sehingga kami mampu melakukan segalanya. Biarlah Tuhan hari ini, setiap teman-teman yang memutuskan untuk membuka hatinya bagi Roh Kudus masuk, itu akan mengalami hidup baru, itu akan dibukakan banyak hal yang amazing Tuhan. Segala cerita yang baru, perspektif yang baru, Tuhan taruh di pikiran dan hati teman-teman semua. Tuhan, kami sangat butuh Engkau, kami terbatas Tuhan Yesus. Maka dari itu Roh Allah, jamah setiap teman-teman yang hari ini sedang menonton dimanapun mereka berada dan apapun situasinya. Engkau menjadi jawaban, Engkau yang menjadi kekuatan, dan kami akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan karena Roh Allah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sempurnakan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Terus menjadi serupa dengan Engkau. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita. Tuhan Allah menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Allah memberikan damai sejahtera untuk memampukan kita melewati segala banyak tantangan dan keadaan. Dan kemanapun kita pergi, dipercayakan Tuhan, tempat itu dan sekitar itu akan menjadi milik Tuhan. Kita akan terus jadi kepala bukan ekor, dan kita akan terus naik bukan turun. Kita akan melihat janji Tuhan nyata di dalam hidup kita terus-menerus ketika kita semakin sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat kebijaksanaan dan juga damai sejahtera sukacita Engkau yang telah Kau limpahkan pada kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman udah join di hari ini.
Dan aku percaya tidak ada firman dan doa yang kembali dengan sia-sia. Jadi pantengin terus ibadah JC, join dan ajak teman-temanmu untuk ikut ibadah JC teman-teman. Karena ini adalah komunitas di mana kamu bisa bersama seumuran kamu dan kita bisa semakin mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin sayang sama Tuhan, kita semakin bisa menikmati hidup kita dan kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Dan itu adalah satu kebanggaan dan hidup yang sangat-sangat fun untuk dijalani. So, let's come and join us every Sunday. Meskipun online, tapi kuasa Tuhan gak terbatas. Dimanapun kamu saat ini, dimanapun teman-teman kamu yang juga join, tetap Tuhan akan memberikan berkat sukacita yang sama. Terima kasih semuanya. God bless you. Have a great Sunday. See you next week. Bye.